Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama Papa Didi di Trader Clinic ya. Nah, sekarang Papa Didi akan bahas tentang apa yang akan terjadi pada hari Kamis ini, 7 Januari. Apa dong? Dan ada suara-suara noise. Ya. Lanjut ya, hari Kamis 7 Januari ini. Jadi ini yang akan Papa Didi bahas untuk kali ini. Ya, untuk dolar ini masih menikmati beberapa permintaan temporary ya. Tetapi ya sekali lagi ini mengakhiri hari dengan kerugian dan mendekati posisi terendah multi tahun terhadap sebagian besar saingan utamanya. Kemudian saat ini masih belum ada konfirmasi resmi, namun tampaknya pemilihan Senat Georgia Amerika Serikat ini dipimpin oleh dua kandidat dari Demokrat. Nah, ini memberikan kontrol penuh partai atas Kongres. Jadi ini ada keuntungan ya untuk Presiden Joe Biden yang akan datang. Ini akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendorong agenda legislatifnya. Nah, pemilu Georgia ini memicu selera resiko, sob. Jadi Wall Street ini melonjak ke rekor terbaru dengan Dow Jones Index menggoda di rekor tertinggi sepanjang masa di 31.000. Juga imbal hasil Treasury Amerika Serikat ini juga melonjak ke level yang terakhir terlihat sebelum kekacauan pandemi di bulan Maret tahun 2020 kemarin ya. Kemudian hasil dari catatan benchmark 10 tahun mencapai 1,05%. Jadi ini pemilu Georgia ini dampaknya ini sangat memicu selera resiko. Nah, sementara itu Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang masih aktif ini, Donald Trump bersikeras menyebut pemilu terbaru itu curang ya, dan menyerukan pemilu baru ya. Masih belum mau menyerah ini Donald Trump ini. Pendukung Trump menyerbu gedung DPR dan bentrok dengan polisi. Nah, ketegangan kemungkinan akan meningkat selama beberapa jam mendatang. Aktivitas Kongres ditangguhkan. Anggota parlemen ini seharusnya mengesahkan hasil pemilihan ya. Kemudian untuk dolar sendiri ini, dolar mendapat dukungan sementara pada awal sesi Amerika ya, tetapi melemah saat sesi berkembang. Pasangan Euro USD diperdagangkan di atas 1.2300 setelah mencapai 1.2344. Sementara komoditas mata uang terkait juga mencapai tertinggi multi tahunnya ya. Pound sterling bertahan, tetapi tidak dapat rally karena ada beban kekhawatiran virus corona yang terus-menerus. Kemudian Inggris melaporkan 62,5 ribu kasus COVID-19 terbaru. Sementara jumlah kematian mencapai 1.841. Nggak tahu sampai kapan itu COVID ini akan berakhir ya. Kayaknya ada varian baru. Nggak tahu lah. Emas melonjak menjadi 1.959 dolar per troy ounce ya. Dari mana ia jatuh menuju level 1.900, akhirnya menetap di 1.910 karena selera resiko membebani aset safe haven. Dan untuk harga minyak ya, harga minyak mentah ini masih terus menguat didorong oleh laporan EIA yang menunjukkan penarikan 8,01 juta barrel di pekan yang berakhir 1 Januari kemarin lebih baik dari perkiraan. WTI diperdagangkan mendekati 51.00 dolar per barrel ya. Nah, itu kalau dari market review ya, berita-berita tentang ekonomi, tentang forex. Nah, sekarang kita beralih kepada chart. Kita akan buka chartnya. Oke. Nah, untuk chart ya, Euro USD. Kalau kita lihat di hari ini untuk time frame H1, Euro USD ini menunjukkan tren yang masih bullish ya. Meskipun bullishnya nggak terlalu menanjak sih, tetapi ini ya hitungannya bullish. Dengan posisi harga sekarang sudah berada di atas middle ya, di atas middle line dari channel trendline ini. Artinya harga itu masih bergerak di koridor atas, masih bermain-main di koridor atas, dan masih mendekati area resisten ya di sekitar area resistennya di sekitar 1.23527 ya.
Jadi kemungkinan ya hari ini kalau kita juga lihat dari stokastiknya ini, kemungkinan dia masih menurun untuk jangka pendeknya ya, masih turun jangka pendeknya karena dari stokastiknya sendiri ini sudah terjadi crossing dan sudah menyentuh area overboughtnya, sudah jenuh beli, dia sudah mulai beranjak turun dan sudah terjadi crossing. Namun ada kemungkinan dia cukup tertahan aja nanti di middle line-nya ini di area 1.23122 ya. Jadi kalau misalnya mau ambil posisi sell pun sekarang masih bisa, tetapi nanti apabila sudah mendekati di area 1.23122, nah di situ ambil aja profitnya ya. Jadi keluar dari pasar. Ataupun kalau Anda tipenya konservatif, Anda masih bisa menunggu apabila nanti harga itu naik sampai di area 1.23548, baru di situ bisa ambil posisi sell ya. Gitu. Targetnya nanti di area middle line-nya itu di 1.23118. Atau kalau Anda tipe orang yang following the trend, jadi Anda bisa ambil posisi buy itu nanti di sini di area terdekatnya di area middle line-nya itu di 1.23118, di sekitar area situ Anda bisa ambil posisi buy-nya. Nah, untuk stop loss-nya itu nanti Doro semua itu bisa atur sendiri sesuai dengan manajemen resiko yang Anda punya, sesuai dengan manajemen modalnya juga. Mau pasang stop loss kalau misalnya Anda ambil buy, mau pasang stop loss di bawah middle line-nya itu boleh ya, atau ya atur sendiri lah, atau mau ngikutin planning, pokoknya kalau sudah $200 atau $20 cut boleh, silakan. Oke. Kemudian untuk pound sterling ini kalau dilihat dari chartnya H1 ya, ini masih sideways ya, agak mengarah sedikit turun tapi nggak terlalu turun-turun banget, jadi ini masih dalam hitungan sideways ya. Dan harga sekarang berada di posisi udah belum ini sudah tembus tapi belum dikatakan valid tembus karena ini kan masih bergerak ya, belum, candlenya ini masih belum close, tapi sekarang sudah mulai tembus di bawah middle line ya. Jadi nanti, dan kalau kita lihat stokastiknya sendiri di sini, stokastiknya sudah terjadi cross, sudah ada di area mendekati overbought-nya atau jenuh belinya. Ada kemungkinan memang dia masih turun, tetapi agar lebih pastinya Anda harus tunggu nanti close candle-nya itu nanti di mana. Kalau close candle-nya ini nanti ditutup di bawah garis middle line ini, maka dia bisa dipastikan, enggak dipastikan juga, terkonfirmasi bahwa itu akan turun ya, akan turun sampai paling enggak nanti di area supportnya di 1.3538. Nah, jadi kalau misalnya candlenya close di bawah middle line sudah terkonfirmasi, maka di situ Anda bisa ambil posisi sell dengan target profitnya nanti di area supportnya di 1.35385 ya. Begitu. Apabila nanti ternyata nggak bisa tembus candlenya close di atas middle line ya, di atas middle line ini di sekitar area 1.36069 di sini, maka di sini Anda bisa ambil posisi buy ya dengan target profit nanti di resistennya di sekitar di 1.36673. Di situ bisa ambil taking profitnya. Untuk stop lossnya di antara ini, jika Anda ambil buy maka nanti stop lossnya bisa di bawah middle line ya. Ambil berapa pip di bawah middle line-nya. Kalau misalnya Anda ambil posisi sell juga Anda bisa pasang stop lossnya di atas garis middle line, ambil beberapa pip, misalnya 5 pip di atas middle line itu boleh ya. Atau Anda strike, kalau sudah minus 10 pip atau 20 pip cut itu ya silakan ya, sesuaikan dengan risk management Anda sendiri. Oke. Untuk US dollar yen ya, US dollar yen ini trennya masih bullish ya, dan harga ini masih berada di atas dari middle line, artinya harga USD yen ini masih berada di koridor atas, bermain-main di koridor atas, belum menembus garis bawah, belum menembus middle line-nya.
Ada kemungkinan dia naik karena kalau kita lihat dari stokastiknya ini sudah menyentuh dari garis oversold-nya ya. Dan kemudian sudah terjadi cross dan sudah terjadi apa ya? Ada jarak yang menganga cukup lebar. Artinya di sini trennya cukup kuat untuk naik ya. Jadi di sini Anda kalau misalnya mau ambil posisi buy di USD Yen boleh dengan target profitnya nanti di area resistennya ini di 103.470, ambil di situ boleh. Kemudian apakah akan terjadi pembalikan arah? Bisa jadi sih. Kalau misalnya terjadi pembalikan arah, ini Anda harus pastikan bahwa sudah terkonfirmasi harga itu sudah berbalik arah dan sudah menembus middle line-nya ini dan candle-nya itu close di bawah middle line-nya ini, baru di situ Anda bisa ambil posisi sell ya. Bagaimana untuk stop loss-nya? Seperti biasa, kalau misalnya Anda ambil posisi buy, Anda bisa pasang stop loss-nya beberapa pip, 5 pip atau ya 5 pip lah, 5 pip di bawah garis middle line ini, paling nggak nanti di sekitar 103.046. Oke? Itu untuk US dollar yen. Kemudian Aussie. Nah, kalau Anda berminat untuk trading Aussie, di sini kita lihat bahwa untuk grafik 1 jamnya untuk jangka pendeknya ini trennya masih bullish. Oke? Trennya masih bullish dengan sekarang harga sudah menyentuh dari garis middle line-nya ya di sini. Ini sudah menyentuh garis middle line. Kita harus tunggu ya. Apakah nanti ini candle-nya close di bawah garis middle line-nya ini atau di atas garis middle line, kita belum tahu, tapi planningnya ya. Planningnya apabila nanti candle ini close di bawah garis middle line ini Anda bisa ambil posisi sell. Kemudian target profitnya nanti di area 0.77349 ya untuk target profit kalau Anda ambil posisi sell. Bagusnya ambil posisi sell di berapa? Ya kita lihat candlenya nanti close di bawah mana. Kalau close-nya nanti di bawah garis middle line, maka di situ Anda bisa ambil taking profit Anda bisa ambil posisi sell di 0.77843 ya. Kalau misalnya nanti candlenya close di atas garis middle line ini, maka Anda bisa ambil posisi buy di area 0.77991. Anda ambil posisi buy di situ dan kemudian target taking profitnya nanti di sekitar 0.78443 ya. Di situ untuk ambil posisi taking profitnya. Apakah di sini ada kecenderungan harga mau naik atau turun? Kalau kita lihat stokastiknya ini masih mengarah ke bawah ya. Dan dia sudah menyentuh garis dari overbought-nya atau sudah menyentuh garis jenuh belinya, dan sekarang sudah terjadi cross dan sudah mengarah ke bawah dengan jarak dari dua garis ini cukup lebar ya, artinya masih kuat dia untuk turun. Jadi planning sell itu mungkin lebih diutamakan ya, tapi kita harus betul-betul konfirmasi bahwa candlenya itu close di bawah garis middle line, itu baru nanti dia akan terkonfirmasi untuk bearish. Anda bisa ambil posisi sell ya. Dan sekarang untuk emas bagaimana? Emas sekarang meskipun sekarang trennya sekarang kalau kita lihat dari garis trennya ini bullish ya, tetapi harga emas ini bermain di koridor bawah ya. Artinya apa? Ini sudah mendekati garis support. Jadi karena ini trennya bullish, artinya ya kalau Anda seorang trader yang following the trend, maka Anda ambil posisi buy. Ambil posisi buy-nya di mana Anda harus tunggu nanti harga itu menyentuh paling tidak di level supportnya di 1903.14, maka di situ Anda bisa ambil posisi buy ya dengan target profit nanti di area 1933.17, di situ Anda bisa ambil taking profit. Kemudian stop loss-nya ambil beberapa pip di bawah garis support ya di situ. Nah, di sini Anda harus sabar, Anda harus tunggu betul-betul harga itu menyentuh garis supportnya ya di mana di 1903 area-area di situ. Dan apakah itu bisa tersentuh? Saya lihat kalau di sini, kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri, dia sudah menyentuh jenuh belinya dan sudah harga berbalik ke bawah dengan crossing dan sudah jaraknya sudah cukup lebar, artinya kemungkinan harga untuk mengejar supportnya ini bisa masih terkejar dan dia akan menyentuh supportnya, dan disitulah ancang-ancang Anda bisa ambil posisi buy ya. Ambil posisi buy di mana tadi? Di area 1903. Di situ Anda bisa ambil posisi buy. Oke. Nah, untuk taking profitnya di mana? Taking profitnya ambil di middle line-nya tadi ya, di
sekitar 1931, 1933 boleh. Dan oh iya, untuk semuanya, untuk pair apa segala macam, ada euro, pound sterling, USD, Aussie, XAU, dengan segala macam analisa yang tadi saya ulas tadi, bahwa namanya indikator atau analisa itu tidak 100% benar ya. Yang namanya indikator, namanya analisa, namanya perkiraan ya, dan kita tidak bisa kontrol pasar, kita tidak bisa mengontrol para trader seluruh dunia untuk mengikuti apa posisi kita. Jadi ini sekedar analisa, ini sekedar alat bantu agar Anda bisa lebih efektif untuk memaksimalkan trading, itu aja. Untuk masalah hasil kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita kontrol itu adalah manajemen resiko ya. Yang bisa kita kontrol 100% adalah manajemen resiko. Itu yang bisa kita kontrol. Kita bisa kontrol berapa kita harus batasi kerugian. Itu yang bisa kita kontrol 100%. Dan itu jangan sampai lengah ya. Kita jangan selalu terfokus untuk mencari keuntungan, tetapi terhadap resiko kita lengah. Jadi itu sama sekali nggak boleh ya. Itu semua harus diperhatikan ya. Ingat bahwa kita tidak bisa mengontrol pasar, apalagi pasar forex yang pelakunya seluruh dunia. Kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kontrol adalah resiko kita sendiri. Itu yang bisa kita kontrol 100%. Tolong diingat itu. Jadi selalu kita mengacu kepada manajemen resiko, manajemen modal. Itu yang bisa kita kontrol 100%. Selebihnya untuk masalah hasil profit atau loss itu kita sama-sama nggak bisa kontrol. Kalau loss kita bisa kontrol ya, tapi kalau untuk profit kita nggak bisa kontrol, dan kita nggak bisa kontrol arah pasar mau kemana. Oke sobat trader, cukup segitu dulu ya untuk ulasan saya dari Trader Klinik, dan selalu ikuti terus video-video dari Trader Klinik. Oke, happy trading dan salam profit.